Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Indasari dengan NIM 210304231, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Adanya materi tersebut berupa keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dan dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Nah, pentingnya keterampilan bisnis ini dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Nah, komunikasi efektif dalam presentasi bisnis ini komunikasi yang melibatkan penggunaan bahasa yang intonasi suara dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Adanya menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah pembuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua ada isi utama. Isi utama ini menyampaikan informasi secara struktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Nah, adanya yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan akhir mengulangi poin-poin penting dan mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi dalam presentasi. Nah, adanya teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama adanya gunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk meningkatkan gaya persuasif dalam menyampaikan presentasi kita. Nah, adanya sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dimengerti membantu audiens untuk memahami informasi yang terkait apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adakan sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan atau cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau jasa yang telah kita gunakan, atau produk jasa yang kita gunakan untuk membawa audiens percaya dengan apa yang kita sampaikan atau menarik minat mereka dalam hal ini. Selanjutnya ada penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Adanya mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada apa yang akan kita sampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup kita. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis kita. Ilmu pengetahuan yang mendalam tentang topik yang kita angkat, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan atau isi presentasi kita adalah faktor yang membuat presentasi kita menjadi efektif dan baik. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal dan kelompok.
Komunikasi dalam istilah yang begitu populer saat ini seperti media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan seminar dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Nah, manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan atau secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Nah, komunikasi interpersonal ini atau antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan atau kedua teman, percakapan keluarga, percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal ini bisa terjadi di mana saja, ketika kita sedang menonton film ataupun sedang belajar, dan bisa juga saat kita bekerja. Nah, apa ciri-ciri komunikasi interpersonal? Yang pertama, adanya bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Memakai media tertentu karena sekarang zaman semakin canggih, jadi kita bisa menggunakan ponsel, ponsel atau telepon, dan email juga. Dan dilakukan dua orang atau lebih. Nah, bersifat terbuka dan komunikatif. Nah, adanya efektivitas komunikasi interpersonal seperti keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Nah, adanya kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu yang berinteraksi satu sama dengan yang lainnya dan memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Nah, klasifikasi kelompok ada dua, yaitu kelompok premier dan kelompok sekunder. Kelompok premier itu adalah kelompok yang bersifat dalam dan meluas, artinya kelompok ini menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Dalam kelompok premier ini tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan bersifat informal. Berbeda dengan kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini bersifatnya terbatas, kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang melibatkan komunikasi nonverbal. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok itu seperti adanya komunikasi kelompok kecil dan adanya komunikasi kelompok besar. Nah, fungsi dari komunikasi kelompok ini menjalin hubungan sosial, pendidikan, diskusi, persuasi, pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan, dan terapi. Nah, selanjutnya ada negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan proses pertukaran atau kepentingan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati atau tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, negosiasi memiliki potensi konflik mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Gambaran-gambaran umum untuk proses negosiasi yaitu tidak ada aturan prosedur yang baku. Setiap pihak memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing atau menyampaikan apa yang mereka inginkan. Melibatkan proses pembicaraan, mendengarkan, dan pengamatan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak relatif tidak berstruktur. Strategi negosiasi. Strategi negosiasi itu ada 3. Yang pertama, asosiasi, disasosiasi, dan random sample. Ada lagi satu lagi, salami. Berarti ada 4. Yang pertama kita bahas asosiasi, yaitu memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas untuk menciptakan efek positif. Dan untuk disasosiasi, memanfaatkan nama produk jasa yang ditawarkan sehingga klien akan terpaling pada produk lain. Yang ketiga ada random sample, menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk atau jasa yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk ditawarkan. Ada keempat, salami, menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin lama makin mempercayai dengan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Adanya teknik negosiasi yaitu ada win-win solution, the attitude drive, the solution drive, the competitive drive, dan the power drive. Apa tujuan negosiasi? Untuk menemukan suatu kesepakatan kedua belah pihak secara adil.
adanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari dari kerugian, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam rangka suatu transaksi atau menyelesaikan sengketa. Materi selanjutnya, etika dalam komunikasi bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan panduan apakah suatu pihak perilaku dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Nah, peran etika memberikan dorongan dengan mengajak setiap individu guna bersifat yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan yang berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Selanjutnya ada etik dan etis. Istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan. Tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut. Sering diberi istilah dengan menyebutkan bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Nah, macam-macam etika yaitu ada etika deskriptif dan etika non-normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, adanya tabiat atau pembawaan, akal pikiran, rasio, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adanya faktor internal adalah keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang efektif atau motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Adanya eksternal, keadaan yang berasal dari luar dari diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adanya 4 hierarki etika, yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan etika moralitas pribadi. Contoh penerapan dari etika bisnis ialah, yang pertama, kita bisa menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu dengan klien, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan kata terima kasih. Nah, manfaat etika dalam bisnis ini, dengan memiliki sebuah etika atau saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan kepada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Selanjutnya, teknologi digital dalam komunikasi. Nah, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tak terwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlakukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Nah, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi adalah adanya otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, penyuplai. Adanya menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan klien atau klien, menciptakan dan mengembangkan produk atau jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, berinteraksi dengan konsumen. Kita jadi gampang untuk berinteraksi sejak adanya teknologi ini, karena zaman semakin modern, zaman semakin maju. Jadi kita sebagai manusia di bumi ini semakin memperkembangkan apa yang telah diciptakan. Menggunakan teknologi digital ini kita lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ini yaitu
kita memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Adanya untuk mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, alasan penggunaan teknologi informasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Nah, kelebihan teknologi digital ini yaitu data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmissionkan dalam bentuk sinyal digital. Adanya berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Tentu jika ada kelebihan, ada juga kekurangan dalam teknologi digital ini. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal atau analog ke digital. Adanya kemungkinan tercurinya data digital yang terpenting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker atau virus yang berada dalam komputer, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, kita bisa juga mendapati situs jaringan sosial, menggunakan situs jaringan sosial seperti Blogger, MySpace, WordPress, Twitter atau X sekarang yang disebutnya, Facebook, website lainnya yang bisa kita akses. Sekarang lebih mudah untuk mengakses jaringan sosial. Dengan berbagai macam jaringan kita bisa memudahkan pekerjaan, komunikasi, dan juga hal lainnya. Dan bahkan juga beberapa dari anak-anak mahasiswa, selain itu banyak orang juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan bekerja secara daring. Itulah materi dari komunikasi bisnis digital yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua.